Jadi saya mau bilang begini, oke, nggak apa-apa kalau saudara mau marah, boleh marah. Tapi marahnya ditujukan bukan kepada orang, bukan kepada situasi. Kita mau marah kepada iblis. Kita mau usir dia dalam nama Yesus. Jangan ikut campur untuk urusan saya. Jangan ikut campur dalam hal ini. Puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Dan pagi hari ini saya percaya Tuhan mau berkati kita lewat firman-Nya. Karenanya kita mau siapkan hati kita. Kita mau buka pikiran kita diisi firman Tuhan. Karena firman Tuhan memperbaharui setiap kita, bahkan membuat hidup kita menjadi lebih indah, menjadi berkat bagi banyak orang. Firman Tuhan tidak kembali sia-sia. Dan pagi hari ini kita mau membuang pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau buang itu ke tong sampah. Dan kita mau terima apa yang jadi firman Tuhan, tuntunan Tuhan buat kita. Terkadang ada situasi, keadaan yang membuat kita rasanya mau marah. Bahkan kita berpikir kita punya perasaan ingin marah. Ingin marah, saya merasa marah. Dengar baik, amarah adalah emosi yang sangat kuat, yang jelas-jelas merugikan diri kita bahkan orang lain. Amarah membawa kita pada keputusan yang buruk, merusak hubungan kita bahkan dengan orang lain. Karenanya kita perlu atasi rasa ingin marah. Rasanya saya ingin marah. Itu perlu kita atasi. Bagaimana mengatasinya? Cepat saja. Yang pertama saya tulis di sini, temukan kekuatan yang ada di dalam dirimu. Kekuatan yang ada di dalam dirimu bukan kekuatan amarah. Kekuatan yang ada di dalam dirimu, di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 katakan bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan dalam bahasa Inggris dikatakan ketenangan, sound of mind, damai, memberi damai. Amarah adalah hasil dari pemikiran karena kita merasa tidak bisa mengubah sesuatu yang sedang terjadi. Itu membuat kita menjadi takut, dan ketika kita menjadi takut, menghasilkan rasanya kita mau marah terhadap situasi, terhadap keadaan, terhadap seseorang. Dan kalau kita sadar di dalam diri kita bukan ada roh ketakutan yang berujung amarah, di dalam diri kita ada kekuatan, kasih, dan damai, ketenangan. Renungkan itu, maka saya percaya akan mengalir kekuatan yang membuatmu tidak marah, membuatmu menjadi tenang. Kemudian yang kedua saya catat, cepat untuk mendengar tapi lambat untuk berkata-kata. Cepat mendengar tapi lambat berkata-kata. Dikatakan seperti ini, Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ikuti pola sederhana ini, maka saya percaya amarah tidak cepat meluap, tidak cepat meledak-ledak. Ikuti secara sederhana ini, pola yang sederhana. Cepat mendengar boleh, tapi lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Saya percaya Tuhan mau kita jadi orang yang bukan pemarah, mudah marah, rasanya ingin marah. Dan kemudian saya mencatat, sadari bahwa amarah tidak menghasilkan apa-apa. Tadi ayat 19, ayat 20-nya dikatakan seperti ini. Yakobus 1 ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saya ulang, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah tidak mengerjakan sesuatu yang baik. Amarah tidak mengerjakan apa-apa. Kalau saudara punya perusahaan, ada satu karyawanmu yang tiap hari atau yang ada bekerja tidak mengerjakan apa-apa, saya percaya kita akan pecat orang itu. Kita akan ya udah PHK aja, karena dia tidak mengerjakan apa-apa. Tidak ada yang dia kerjakan. Kalau
karyawan kita tidak diperlukan lagi, tidak mengerjakan apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa. Jadi hari ini juga sama seperti amarah. Amarah tidak mengerjakan apa-apa. Hari ini amarah di PHK dari hidup kita. Amarah kita pecat. Sama-sama bilang, aku sudah memecat amarah. Amarah kita pecat karena amarah tidak mengerjakan sesuatu apapun yang baik. Dan saya percaya Tuhan mau saudara bukan jadi orang yang mudah marah. Saudara jadi orang yang mudah menjadi berkat, kasih senyum, yang mudah memberi kebaikan bagi banyak orang. Amin. Kemudian yang selanjutnya, kalau ada konflik yang belum terselesaikan, cepat selesaikan. Efesus 4 ayat 26 bilang begini, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Kalau marah jangan berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jika engkau marah terhadap seseorang, sebelum hari berganti, segera selesaikan dan segera berdamai. Dan jangan biarkan amarah sampai di hari berikutnya. Jangan biarkan amarah tidak diselesaikan. Selesaikan segera amarahmu, kan amarah yang tadi di awal. Tidak mengerjakan apa-apa. Jadi itu tidak perlu. Jadi kita selesaikan. Kalau ada konflik, selesaikan segera. Jangan tunda-tunda, supaya amarah itu tidak berkelanjutan. Dan kalau saudara baca terus ayatnya, jangan beri kesempatan kepada iblis untuk bekerja. Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Jangan kasih pijakan kepada iblis untuk ambil sesuatu di hidupmu. Jadi saya mau bilang begini, oke, nggak apa-apa kalau saudara mau marah, boleh marah. Tapi marahnya ditujukan bukan kepada orang, bukan kepada situasi. Kita mau marah kepada iblis. Kita mau usir dia dalam nama Yesus. Jangan ikut campur untuk urusan saya. Jangan ikut campur dalam hal ini. Saya akan menyelesaikannya di dalam nama Yesus. Saya akan berdamai dengan orang, berdamai dengan situasi. Dan saya nggak akan marah kepada diri saya, kepada orang, dan kepada situasi. Saya akan berdamai karena dalam diri saya bukan ada roh pemarah. Dalam diri saya ada roh yang bawa tenang, bawa damai, Roh Kudus. Dan kalau kita mau marah sama iblis, kita mau katakan dalam nama Yesus, tercampak engkau, enyah engkau, aku bakar engkau. Marah terhadap iblis. Boleh marah, tapi marahnya sama iblis. Supaya kita jangan jadi pribadi yang pemarah. Dan saya percaya Tuhan gak mau kita jadi pribadi yang pemarah, rasanya ingin marah. Lalu yang terakhir sederhana, saudara harus melihat keseluruhan. Di tengah tantangan, situasi, masalah, jangan cepat-cepat buat kesimpulan maksud saya. Jangan cepat-cepat marah. Karena dalam setiap situasi, dalam setiap perbedaan, konflik, di sana kita percaya Tuhan masih bisa bekerja untuk berkati kita. Lihat masalah dari sudut pandang yang jauh lebih besar. Dan jangan dari sudut pandang yang terlalu sempit, sehingga membuat emosi kita jadi ingin marah, merasa takut dan jadi ingin marah. Kalau kita bisa lihat dari sudut pandang yang lebih besar, saya percaya kita punya kesimpulan. Sekalipun ada situasi yang mau buat saya ingin marah, ada tantangan yang buat saya ingin marah, ada keadaan yang buat saya ingin marah, saya nggak marah karena saya tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, masalah, tantangan, konflik yang saya hadapi, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, karenanya kita mengasihi Tuhan. Dan karena kita mengasihi Tuhan, Tuhan punya rencana terbaik buat hidup setiap kita. Kalau kita ngerti itu, saya percaya amarah jadi menyingkir, amarah jadi diredam. Bukan sekedar diredam, tapi disingkirkan dari hati kita, dari pikiran kita. Puji Tuhan, pagi ini Tuhan sedang bicara buat setiap kita. Tuhan sedang menguatkan kita supaya kita jadi pribadi yang bukan pemarah, tapi jadi pribadi yang mudah menjadi berkat bagi banyak orang. Dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Haleluya. Mari pagi hari ini renungkan firman Tuhan. Responi apa yang jadi perkataan Tuhan ini. Masukkan ke dalam hati dan pikiran kita. Dan biarlah firman Tuhan mengubah hidupmu. Dan lihatlah Tuhan akan mengubah. Firman-Nya akan mengubah hidup setiap kita.
Mari naikkan syukur sejenak setiap pribadi yang bergabung dengan Morning with the Word di pagi hari ini. Boleh tutup matamu, katakan terima kasih Tuhan. Kau kembali mengajar kami, menyingkirkan di pikiran kami perasaan pikiran yang berkata, saya pemarah, saya mau marah, saya kecewa. Kita singkirkan itu semua di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengajar kami, Engkau memperbaharui kami. Kami percaya Tuhan Yesus, firman Tuhan akan ubah hidup setiap kami. Di pagi hari ini hamba berdoa, dimanapun setiap pribadi menyaksikan Morning with the Word, firman Tuhan mengubahkan mereka. Firman Tuhan bahkan menyembuhkan yang sakit, membalut yang terluka, bahkan membebaskan yang terbelenggu, memberi kelegaan bagi yang beban berat. Setiap perkataan firman tidak kembali dengan sia-sia, mengubah hidup kami seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, saya tidak marah lagi karena amarah sudah saya PHK. Sudah saya putus hubungan kerja dengan saya karena dia tidak menghasilkan apa-apa. Kalau itu yang jadi responmu, tulis di kolom komentar dan bagikan link Morning with the Word ini kepada teman, sahabat, keluargamu, atau orang dekatmu yang mungkin sering cerita, mengapa saya seperti ini ya, saya sering kali ingin marah, mudah marah. Dan biarlah temanmu itu, sahabatmu, keluargamu itu boleh dibebaskan, sama seperti kita dibebaskan pagi hari ini. Tuhan berkati setiap kita, see you!